A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Ghafir atau surah Mukmin, surah ke-40 ayat 26 sampai 33. Wa qala Fir'aunu, telah berkata Fir'aun. Jadi Fir'aun ini raja yang ngomong kepada seluruh rakyatnya. Jaruni, biarkanlah aku sendiri, aktul, akan membunuh Musa, Nabi Musa. Waliyadhu, sebaiknya Nabi Musa itu berdoa, memohon Rabbah, kepada Tuhannya. Ini sesungguhnya aku khaufu, aku takut ayubaddila, bahwasanya dia akan mengganti dinakum, agama kalian, ya, yaitu mengganti menyembah Tuhan selain aku, kata Firaun. Atau ayyuzhira, bahwa dia akan menimbulkan, menampakkan fil ardi, bumi, al fasad, kerusakan. Jadi ini ungkapan Firaun, ya, kisah Nabi Musa di dalam surah Fatir ini. Ini kan melanjutkan ayat yang sebelumnya. Kita lihat dulu ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya ini mulai dari ayat 23, 24, 25 ini kan Allah mengutus Nabi Musa, ya, kemudian Nabi Musa ini dengan dalil, dengan kitab Taurat yang diberikan kepadanya, berdakwah kepada 3 orang. Ya, ini mewakili orang-orang zalim nih. Dalam ayat 24 tuh. Firaun rajanya, raja yang zalim, pejabat yang zalim. Haman, cendekiawannya, jadi pemikirnya, tapi pemikir yang zalim. Wa Qarun, orang kayanya. Nah, ini 3 orang nih. Jadi 3 orang mewakili orang-orang yang jahat, pejabat, cendekiawan, dan orang kaya. Nah, kita tahu Firaun ini ditenggelamkan, ya, di laut. Kalau Haman itu Allah utus makhluk kecil namanya nyamuk masuk ke telinganya lalu ngebor otaknya. Ngebor, Pak, dibor tuh otaknya. Itu kalau Bapak yang kemarin umroh tuh sama Ustadz Haji Kastari ke Mesir kan, tuh melihat tuh. Tuh ada piramid-piramid itu dibangun oleh Haman tuh. Kecerdasannya sampai piramid itu sekarang sampai nampak kan, masih ada kan? Bisa membangun di zaman sekarang mungkin hotel-hotel yang pencakar langit lah, begitulah. Ini Haman ini cerdasnya luar biasa nih. Karena dia sombong, tapi Allah utus makhluk kecil namanya nyamuk masuk ke telinganya, dibor tuh, hancur, meninggal dunia dengan sangat mengerikan. Kalau Qarun kaya, bakhil, pelit, tapi ditenggelamkan oleh Allah bersama harta-hartanya. Itu Allah utus. Nah, maka di ayat ini, ya, Fir'aun ngomong nih, ngomong kepada seluruh rakyatnya, ngomong dengan bahasa yang sombongnya luar biasa nih, takaburnya luar biasa, kelihatan dari ucapannya Fir'aun. Jaruni aktul Musa wali adu Rabbah, biarkanlah aku sendiri nih, nggak perlu orang lain, nggak perlu pas pampres, ya, nggak perlu pasukan apa namanya, isinya bukan TNI, ya. Pokoknya dari darat, dari laut, nggak usah, saya sendiri akan membunuh Musa. Waliyadu Rabbah, agar dia tuh minta kepada Tuhannya, kepada Allah, ya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum, ya, biarkan aku membunuh demi kalian, ya. Aku ini takut kalau Musa ini tetap berdakwah, tetap ada, tetap hidup, dia akan menggantikan dinakum, agama kalian, menggantikan yang selama ini kalian, hai Bani Israel, menyembah aku, nanti bisa menyembah Tuhannya Firaun. Saya nggak mau tuh. Maka saya sendiri, dengan tangan saya sendiri, saya akan bunuh itu Musa. Au ayyazhira fil ardil fasad, karena dia ini akan membuat kerusakan di pasat ini. Pasat ini artinya
di bumi ini, membuat kerusakan di bumi, fasad. Kerusakan apa? Ya ini merubah-rubah hukum yang aku buat, merubah-rubah menyembah Tuhan yang selama ini menyembah saya sebagai Tuhan. Itulah, ya kan? Ini kekhawatiran Fir'aun. Kalau Nabi Musa tetap hidup, tetap berdakwah, adat istiadatnya Bani Israel, penyembahannya, sikapnya ini berubah, ya kan? Ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan, maling teriak maling nih, ya, orang jahat tapi teriak jahat, padahal dia sendiri yang jahat, padahal sendiri yang merubah, padahal dia sendiri yang merusak bumi ini, merusak kan? Apa buktinya? Ya orang-orang Bani Israel kan disuruh kerja paksa. Kalau di zamannya waktu Indonesia dijajah oleh Jepang, oleh Belanda itu Romusa begitu kan, kerja paksa. Jadi itu untuk membangun piramid-piramid, bangunan-bangunan mewah itu Pak, itu kan orang-orang Bani Israel. Kalau nggak dia kerja, nggak digaji, nggak diapain, cuma dikasih makan pun hanya sekedarnya, yang penting dia kerja lagi 24 jam tuh kerja tuh. Kalau dia mati biarin mati tuh, saking kejamnya tuh, ya. Itu siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Ya. Ingat Pak ya, Fir'aun itu di zaman Bani Israel Nabi Musa alaihissalam. Tapi harus diingat di dalam ayat lain, watilkal ayyam nudaliluha bainan nas. Nanti setiap zaman itu ada Fir'aun, tapi Fir'aun model baru. Fir'aunnya apa? Sikapnya seperti Fir'aun. Jadi kekuasaan itu adalah untuk mencari kekayaan. Kekuasaan itu adalah untuk kemewahan dirinya, keluarganya, kroni-kroninya. Ya kan? Bisa jadi Fir'aun itu ada di Amerika, ada di Israel, ada di negeri kita, bisa jadi. Bisa jadi Fir'aun itu presiden, bisa jadi menteri, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, bisa jadi. Coba dalam sejarah membuktikan. Rasulullah itu kan presiden lah, raja di raja, Rasulullah itu, ya. Tapi dalam kehidupannya hartanya itu habis. Kalau masa mudanya kaya raya, Nabi ini kaya raya Pak. Saking kayanya kan dia ketika melamar Khadijah binti Khuwailid sampai sekitar 4 miliar, antara 4 sampai 5 miliar itu mahar mas kawin. Berarti Rasulullah kaya sekali. Kenapa kaya? Karena beliau bisnis, karena tekun, karena jujurnya, amanahnya, beliau kaya raya. Masa mudanya antara usia 25 sampai 40 tahun tuh kaya raya. Tapi ketika usia beliau diangkat menjadi nabi, hartanya itu habis untuk Islam, untuk umat, untuk fakir miskin, untuk janda-janda, untuk anak-anak yatim, semuanya habis. Ketika jadi pemimpin, menjadi nabi dan pemimpin, presiden, bahkan membuat undang-undang dasar, 3 hari nggak makan. Nah, 3 hari Pak nggak makan. Sampai 3 hari gak makan. Makanya Umar bin Khattab pernah saya sampaikan kan, ya, sholatnya gak khusyuk karena mendengar ada orang yang suara perutnya itu keroncongan gitu, gak makan. Nah, gak ada yang ngaku tuh, siapa yang sahabat-sahabat yang hari ini gak makan, saya gak khusyuk sholat hari ini. Siapa? Sholat berdiri, gak ada yang ngaku. Akhirnya Rasulullah mengatakan, alhamdulillah 3 hari ini ya Umar, saya tidak ada yang bisa dimakan. Allah Akbar. Apa pidato Umar bin Khattab? Hai sahabat-sahabatku, raja-raja Persia, raja-raja Romawi, ketika itu raja kan ya. Sekarang tuh presiden Romawi itu hebat tuh, kayak sekarang Amerika lah. Persia itu ya Cina lah gitu, hebat tuh kerajaan. Itu mah hidup dengan mewah-mewah, makan nikmat-nikmat, itu raja kan ya. Makanan nikmat-nikmat. Ini kita punya presiden, punya raja, punya sultan, pemimpin dunia akhirat kita, 3 hari nggak makan. Bayangkan, nangis. Kemana hartanya selama ini? Untuk anak ya, untuk istri? Enggak Pak. Untuk umat, untuk dakwah, untuk perjuangan. Ya Rasulullah itu masih miskin akhir hidupnya. Kalau sekarang ya, kebalikannya, belum menjadi pejabat miskin, udah jadi pejabat, wah itulah. Bahkan kekayaannya itu harus menular ke anak-anaknya. Makanya anak-anaknya harus jadi pejabat. Umar bin Khattab ketika mau lengser, ya kan, ada sahabat mengatakan, oh pengikutnya semuanya,
Ini yang berhak menggantikan Umar ini anak beliau, namanya Abdullah bin Umar. Apa kata Umar? Hei, hanya satu Umar. Hanya satu Umar. Anakku enggak pantas jadi pemimpin. Malah dilarang jadi pemimpin. Dilarang jadi khalifah. Itu Umar bin Khattab. Makanya enggak ada kan? Setelah Umar siapa? Ali kan? Bukan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar jadi orang biasa. Sahabat terus, anak dari Umar bin Khattab. Itulah, saking dia tidak mau anaknya itu jadi pejabat. Tuh, saking nggak mau. Kalau kita di negeri Konoha kebalikannya, ya dengan bersusah payah supaya anaknya jadi pejabat. Ada. Inilah yang terjadi. Nah, Firaun tuh begitu tuh, nggak mau dia kerajaannya hancur gara-gara Musa. Makanya dia pengen tangannya sendiri dia akan membunuh Musa alaihissalam. Ya, Firaun Indonesia, Firaun Israel, Firaun macam-macam Pak. Jadi negara di setiap negara itu ada Firaun. Bisa di wilayah Firaun. Makanya hati-hati dengan Firaun, Pak. Ya mungkin namanya bukan Firaun. Jadi Firaun itu namanya bukan Firaun, Pak. Raja di Mesir namanya Ramses. Tahu Ramses keberapa? Jadi banyak Ramses jadi. Ramses keberapa itu? Yang ditenggelamkan Allah itu Ramses keberapa itu Allah. Saya nggak tahu. Lihat sejarahnya, lihat di Mbah Google ya. Ya, Ramses ketiga. Ya, Ramses ketiga, Masya Allah itu. Jadi Ramses itu 1, 2, 3 gitu. Ya, gitu. Nah, apa jawaban Nabi Musa sekarang? Jawaban Nabi Musa ketika Fir'aun ingin membunuhnya, apa jawabannya? Waqala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Ini sesungguhnya aku berlindung bi rabbi kepada Allah Tuhanku, penciptaku, wa rabbikum dan Tuhan kalian, min kulli mutakabbin dari setiap orang-orang yang sombong, la yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari hisab. Jawaban Fir'aun setelah ancaman, tantangan, jawaban Nabi Musa terhadap ancaman Fir'aun. Aku berlindung kepada Allah. Ya, aku berlindung kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya, dari orang-orang yang sombong, yang tidak beriman kepada hari hisab, hari di mana kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ya ketika menghadapi permasalahan seperti dialami Nabi Musa, beliau berdoa, Allahumma inni na'udzubika min sururihim wa nad'uka bika fi nujurihim. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan mereka, dan menjadi Engkau berada pada leher-leher mereka. Ini jauh. Ini ketika Rasulullah SAW menghadapi perang yang sangat dahsyat, dia berdoa kepada Allah seperti doanya Nabi Musa begitu ya. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan. Allahumma inni na'udzubika min syururihim wa nad'uka bika fi nujurihim. Masa ini berlindung kepada Allah. Ya, memang intinya adalah kita selalu minta kepada Allah perlindungan dari orang-orang yang jahat, yang zalim. Ya, di antaranya kenapa kita ya kemarin kita bahas di Qalbun Salim surah An-Nas ya. Surah An-Nas itu di antara surah perlindungan. Ya, surah yang selalu kita baca kan, selesai sholat, sebelum tidur, semua berangkat, jangan sampai itu. Ya. Surah perlindungan namanya Al-Mu'awwizatain. Jadi kalau Bapak mau ikut ngaji tafsir di Qalbun Salim itu setiap Senin, Rabu dan Kamis, ketiga dan keempat. Senin tafsir juz amma, ini baru sampai surah An-Nas. Minggu besok, Senin besok surah Al-Falaq. Kemudian hari Rabu surah An-Naml, hari Kamis surah Yasin. Kalau yang mau ikut silahkan. Ya, di pesantren Qalbun Salim sampai suruh juga sampai kayak di sini ya. Ya itu. Nah, hari ini di Nur Jihad tentang surah Ghafir ya, kembali lagi. Jadi surah Ghafir itu surah perlindungan. Ya, surah Nabi Musa itu berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang sombong. Yang menarik di sini kalimatnya mutakabbirin.
Setiap orang yang sombong. Jadi berarti bukan hanya Firaun, sebab mutakabir ini banyak. Siapa aja? Yaitu tadi 3 orang tuh di ayat yang ke-24 itu 3 orang. Firaun, Haman, Qarun. Ini orang yang sombong. Kalau Firaun sombong karena kekuasaan, Haman sombong karena kecerdasan, kepintaran, Qarun sombong karena harta kekayaan. Makanya kalimatnya mutakabbirin, setiap yang sombong ya Allah, hamba berlindung kepadamu. Jadi bukan hanya berlindung kepada Firaun aja, tapi kepada Qarun, kepada Haman, kepada orang yang pintar itu. Jadi orang pintar itu enggak semuanya. Makanya ada ilmu laduni, ada ilmu huduri. Apa bedanya? Ilmu huduri itu ilmu yang diperoleh proses belajar, ngaji, sekolah, kuliah, S1, S2, S3. Ya. Insyaallah sekarang sudah dibuka S3 nih. Alhamdulillah sudah Tadus Binima, Institut Agama Islam Depok sudah resmi menjadi Universitas Islam Depok. Jadi ada S2 dan S3-nya. Jadi nggak perlu jauh-jauh, ada di Sawangan. Dulunya STI Al-Karimiyah. Jadi institut, sekarang sudah jadi resmi SK Menteri Agama UI Depok, Universitas Islam Depok. Jadi satu-satunya universitas Islam itu ada di Sawangan. Alhamdulillah Tadus Binima. Alhamdulillah saya salah satu dosen tetap di Fakultas Syariahnya. Ya. Nah itu. Jadi kembali lagi, jadi 3 orang ini ya, Firaun sombong kekuasaan, Haman sombong kecerdasan. Makanya ilmu tadi, ilmu huduri itu dia proses belajar aja dia. Belajar, sekolah, pesantren, kuliah udah. Tapi ilmu laduni, ilmu yang Allah berikan kepada hambanya yang dekat sama Allah. Ya kan? Dekat sama Allah. Contoh sederhana lah, Agim lah. Agim itu dia kuliahnya bukan kuliah syariah, tarbiyah, usul, bukan. Bukan orang teknik, orang elektro. Nah, aneh kan? Tapi kenapa jadi kiai? Jadi ustadz manajemen kolbu? Karena prosesnya kedekatan dia kepada Allah lewat belajar dari adiknya yang lumpuh, lalu belajar nasihat-nasihat dari orang-orang yang dari bawah tuh. Itulah belajar dari itu, lalu dia belajar ke kiai gitu, ngaji doang gitu. Jadi nggak pernah pesantren puluhan tahun, nggak pernah kuliah di agama, enggak. Nah itulah ilmu laduni namanya, contoh sederhana. Almarhum Ustadz Arifin itu kalau pengen tahu kuliahnya di mana Pak? Bukan kuliah syariah. Kuliah di mana? Di UNAS, sarjana politik. Makanya dia pinter ilmu politik. Teman-teman dia yang sekarang masih ada tuh, ada Saifullah Yusuf, ada yang gubernur, ada yang di DPR, ada di anggota MPR. Jadi kuliah politik Pak, sarjana politik, sarjana hubungan internasional, SHI, ada hubungan internasional. Bahasa Inggrisnya makanya luar biasa kan. Nah, kenapa jadi kiai? Karena itu mengamalkan dekat dengan Allah. Memang pesantren pernah pesantren, tapi kuliahnya bukan di kuliah agama. Kalau Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat jelas dia mah. Memang kuliahnya S1, S2, S3-nya kuliah di Maroko, di Sudan, di Mesir, ya kan? Kalau Ustadz Abdul Somad kan Mesir, Maroko, Sudan. S1-nya Mesir, S2-nya Maroko, S3-nya Sudan. Ya kan, kalau Ustadz Hadi Hidayat di Libya, dia S1 S2-nya Libya. Kalau S3 dia belum, cuma dapat gelar doktor honoris causa. Ya, dan ini doktor bukan lewat proses belajar. Nah, kalau saya memang kuliahnya di syariah gitu ya. Artinya memang kuliah agama, cuma dalam negeri, bukan di luar negeri. Ya, SAG, sarjana alam gaib. Dulu S1-nya. Nah, begitu Pak. Jadi ketahuan orang dari kenapa bisa begitu? Karena itulah, karena kedekatan seorang kepada Allah, Allah kasih namanya ilmu laduni. Nah, Haman ini beda. Dia cerdasnya luar biasa, tapi ilmunya adalah untuk menghancurkan akidah umat Islam, supaya percaya kepada Firaun. Firaun ini Tuhan gitu kan. Makanya Haman membangun bangunan tinggi, piramid, lalu Firaun naik ke atas lalu ngomong, Anna Rabbul A'la, saya Tuhanmu yang maha tinggi itu. Ini Tuhan, karena dia di atas tinggi kan. Aduh. Yang bikin itu Haman, yang ngomong Firaun. Nah itulah. Jadi makanya Allah hancurkan tiga-tiganya. Makanya mutakabbirin. Ya, di ayat 27 mutakabir itu orang yang sombong. Kemudian ayat 28, wa qala rajulun mu'min.
Lalu di antara apa istilahnya tuh pengikut ya ini masih keluarga. Ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir ini rajulun ini adalah seorang yang masih keluarganya Firaun, tapi dia mukmin. Dia percaya kepada Nabi Musa, enggak percaya kepada Firaun. Dia tidak pernah menyembah Firaun. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan rajulun mukmin. Ya. Dijelaskan dalam tafsir Katsir rajul mukmin ini adalah namanya As-Sa'd, namanya siapa ini? Oh, tidak disebut ya. Seorang Bani Israel. Dia masih sepupunya, bukan namanya, sepupu dari Firaun. Kalau namanya sepupu apa namanya? Dia masih saudara dekat kan? Saudara dekat dia dengan Firaun. Ya. Ia bersama Nabi Musa yang ikut ya berdakwah, ikut kepada Nabi Musa. Ya. Ya, jadi makanya apa kalimat ukapan sepupunya Firaun, rajulun mukmin apa ini? Min ali Firaun, kan keluarga Firaun, dari kalangan keluarga Firaun. Jadi sepupunya Firaun. Yaktumu imanahu, yang dia menyembunyikan imannya. Jadi gak ada yang tahu tuh, dia tuh beriman kepada Allah, gak ada yang tahu. Jadi hanya dia saja dia itu mengetahui bahwa dia beriman kepada Allah, tidak pernah menyembah Firaun. Ataqtuluna rajulan, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki ayyaqula rabbi Allah, karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah. Hei Firaun, apakah engkau akan membunuh seorang yang mengatakan Tuhannya Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, sungguh dia telah datang kepada kalian semua dengan bukti-bukti yang nyata. Apa itu mukjizat? Dengan tongkatnya berubah menjadi ular yang besar, dengan kitab Tauratnya min rabbikum, dari Allah Tuhan kalian. Wa iyyaku kaziban falai kazibu, jika dia nih siapa Musa ini seorang pembohong, falai kazibu, maka kebohongan itu untuk dia, dosanya untuk dia. Kalau misalnya Musa ini pembohong. Wa yakun shadiqan, jika Nabi Musa ini seorang yang benar, jujur, yusibkum, niscaya akan menimpa kepada kalian ba'dul ladzi ya'idukum, sebagian yang telah dia berjanji kepada kalian. Apa itu? Azab Allah, siksaan Allah kepada kalian semua. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab, sesungguhnya Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang melampaui batas dan orang-orang yang kadzdzab, pembohong, pendusta. Kazib, bohong. Kadzdzab, kalau kadzdzab itu Pak, bohong udah lagi langganannya. Ada orang bohong tapi kadang-kadang. Tapi ada orang bohong jadi hobi. Kadzdzab tuh namanya. Ya kan? Nih, mobil SMK diproduksi, mana mobilnya tapi sekarang nggak ada kan? Aduh. Itu namanya kadzdzab, pembohong. Makanya kita nggak boleh mentaati pemimpin yang pembohong, munafik namanya. Kenapa munafik jadinya? Apabila ngomong bohong, diberikan amanah hianat, itu jangan kita percaya Pak. Yang milihnya gimana tuh? Ya apalagi, makanya tanggung dosanya dah. Sama-sama nanti. Nauzubillah min. Makanya harus taubat. Sekarang harus taubat, saatnya taubat. Harus taubat Pak. Harus taubat. Makanya kita itu jangan salah memilih Pak. Tanggung jawabnya bukan dunia, bukan hanya dunia tapi akhirat. Di dunia aja kan udah dimenyengsarakan, apalagi nanti akhirat. Auzubillah min dzalik. Makanya ya kalau mumpung masih hidup ya taubat. Musim dapil sekarang. Musim dapil. Musim pilkada. Ada pilkada, ada pilkab. Nanti bisa dilihat pilkada apa pilkab. Kalau pilkab itu lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Allah. Kembali lagi, jadi jangan sampai kita berteman atau punya pemimpin yang kadzdzab, pembohong, pendusta. Ya, itu munafik itu. Munafik. Jadi makanya di ayat ini laki-laki tadi ini sepupunya keluarganya Firaun ngomong, ya kenapa engkau membunuh seorang yang menyembah Allah dengan bukti yang nyata, dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Musa ini pembohong,
pasti bohongnya itu untuk dirinya. Tapi jika dia benar, nanti rasakan Allah akan mengirimkan azab yang dia janjikan kepada kalian semua. Yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum, sebagian dari azab yang Allah berikan. Makanya bertubi-tubi Pak itu Fir'aun mendapat azab. Nah kalau ada filmnya kan ada ya, yang filmnya ada tuh ya. Walaupun filmnya tuh ada yang terakhirnya beda tuh. Itu versi Yahudi tuh. Versi Yahudi itu kan Fir'aun masih hidup, masa masih hidup ditenggelamin? Itu versi Yahudi. Kalau yang lainnya benar, dengan dikirimkan binatang-binatang macam-macam gitu. Oh, ajabnya luar biasa tuh. Sebelum puncaknya ditenggelamkan di Laut Merah, Fir'aun itu mengalami berbagai macam musibah Pak, berbagai macam bencana. Nauzubillah, kazzab. Makanya Fir'aun itu adalah kazzab, pendusta, pembohong. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian ayat 29. Ya qaumi lakumul mulku, wahai kaumku, lakumul mulkul yauma zahirina fil ar, bagi kalian mulku, kerajaan pada hari ini, zahirina, sebagai orang-orang yang berkuasa, fil ardi, di bumi ini, di bumi di bumi apa? Di bumi Fir'aun ya, di Mesir ya, di Mesir. Ini ungkapan Fir'aun berarti ini ya, ini ungkapan Fir'aun yang mengatakan wahai kaumku ya, wahai kaumku, arti kaum siapa? Famayan suruna, siapa orang siapakah yang suruna yang akan menolong kita min ba'sillahi, dari ajab Allah, in ja'ana, jika datang ajab itu kepada kita. Qala, Fir'aun berkata, ma urikum, tidaklah aku menyatakan pendapatku kepada kalian, illa kecuali ma'ara, apa yang aku pandang, aku lihat, wa ma'ahdikum, dan tidaklah aku akan memberikan petunjuk kepada kalian, illa kecuali sabila rosad, jalan kebenaran. Wah, masih sombong juga kan. Coba lihat nih ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang ungkapan laki-laki yang beriman tuh. Ya, laki-laki beriman tadi sepupunya siapa? Fir'aun ngomong nih, wahai kaumku ya qaumi, lakumul mulku, bagi kalian ini ada punya kerajaan kan? Ini punya kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun. Zahirina, yang nampak, yang berkuasa, yang menang fil ardi, bumi. Kayaknya nih Fir'aun menang di bumi, punya kekuasaan yang luas, pengaruhnya, kedudukan yang tinggi. Ya, kedudukan yang hebat. Fir'aun kan, saudara sepupunya dia sendiri. Fama yansuruna, siapakah yang akan menolong kalian, hai orang-orang apa pengikut-pengikut Fir'aun, atau Fir'aunnya juga termasuk. Min ba'sillahi, dari ajab Allah, in ja'ala, jika ajab itu datang kepada kalian, siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa menolong? Ayo, siapa yang bisa menolong? Ini berani banget nih ya. Yang namanya sepupu kan, dia itu punya ini juga, punya power istilahnya ya. Nama sepupu itu ya, kalau kan masih KKN kan, dia punya kekuasaan walaupun tidak sehebat Fir'aun, tapi dia punya ungkapan itu didengerin ya, didengar oleh orang-orang yang beriman tentunya. Ya, apa jawaban Fir'aun? Qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabil rosad. Hebat banget ya, saking sombongnya dan sombongnya Fir'aun menjawab apa yang disampaikan orang mukmin tadi, sepupunya Fir'aun. Apa katanya? Aku tidak menyatakan pendapatku kepada kalian, melainkan apa yang aku pandang bagus, aku baik, ya kan? Ya, pandanganku ini terbaik. Apa pandanganku yang terbaik? Ahdikum, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Inilah kebohongannya. Jadi ini Fir'aun ini bohong sampai kayak Tuhan aja gitu kan. Saya ini Tuhan, saya akan memberikan petunjuk kepada kalian, illa sabil rosad, kecuali jalan yang benar. Tuh kata Fir'aun. Jadi masih apa? Masih sombong walaupun sudah disampaikan oleh sepupunya nanti kalau datang azab bagaimana. Tapi dia mengatakan
Coba lihat nih, pendapatku ini. Waduh, namanya kalau sudah mengatakan saya. Jadi kalau makanya hindarkan kata saya dalam dakwah itu ya Pak. Memang nggak bagus banget kata saya itu. Kata saya, kalau udah kata saya itu udah bahaya ya. Nanti ada ujub, ada sombong, udah bahaya lah. Auzubillah. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan sampai kata-kata saya itu ya. Ya. Nah, Firaun ini ngomong begitu, saya akan berikan petunjuk, saya akan berikan hidayah kepada kalian, yaitu jalan yang benar. Kalau kalian ikuti saya, ya itu kata Firaun. Wa qala alladzina amana ya qaumi inni akhafu alaikum misla yaumil ahzab. Berkatalah orang yang beriman, yang saudaranya atau sepupunya Firaun, ya qaumi wahai kaumku, ini sesungguhnya aku akhafu alaikum, aku khawatir, aku takut menimpa kalian musibah misla yaumil ahzab, bencana seperti Ahzab, golongan-golongan yang dahulu Allah hancurkan. Ya, jadi kekhawatiran sepupunya Firaun, kalau kalian tidak percaya kepada Nabi Musa, masih taatnya percaya kepada Firaun, coba perhatikan. Ya, nanti kalian itu khawatir akan dihancurkan seperti yang dulu-dulu, kaum-kaum yang dahulu yang Allah hancurkan sebelum kaumnya Firaun, begitu. Allah Akbar. Ya kan, makanya ya kan Habib Rizik itu kan tetap dimuliakan oleh Allah walaupun dengan berbagai cara rejim kemarin itu menghancurkan keluarganya. Kan Allah tetap selamatkan kan? Ya. Nah, mudah-mudahan berikutnya ini bisa terbongkar tuh yang membunuh siapa tuh? Yang membunuh santri-santrinya kan? Yang dia pengawal setianya, yang itu Allah syahid semua tuh insyaallah. 6 orang yang dibunuh dengan sangat keji di kilometer berapa ya? Nah itu kan, sampai itu jadi sejarah tuh, dan sampai teringat itu umat Islam ini. Ya kan, masya Allah. Sekarang banyak artis-artis pun yang hijrah itu yang luar biasa ke Habib Rizik, masya Allah. Enggak, Allah lindungi kan. Sekarang digoreng lagi nih kan tentang nasab nih. Bener nggak Habib Rizik keturunan Rasulullah? Aneh-aneh aja ini. Dibantahkan oleh Kiai Haji Sukron Ma'mun kan. Luar biasa kan, Sukron Ma'mun itu usianya udah 80 Pak, tapi dakwahnya masya Allah. Jadi Sukron Ma'mun itu 80 masih gagah begitu ya, masya Allah. Kalau ceramah, iya, telah zikirnya luar biasa. Belum menyampaikan yang hak itu kan. Jadi sekarang kan dibontar balikan fakta kan. Yang kasihan, yang jadi korban siapa? Raja Dangdut. Nggak tahu-taunya dia itu ikut-ikutan akhirnya kan. Nauzubillah min zalik. Makanya dia kasihan. Ya Allah. Jadi Ba'alawi itu Pak, kalau pengen tahu tuh kitab-kitab yang kita baca tuh di pesantren, kitab Safinatun Najah, kitab Fathul Qori, kitab Kibatul Akhyar, kitab-kitab kuning itu dikarang oleh ulama. Ulama itu belajar kepada Ba'alawi, kepada para habaib. Jadi kalau ada kiai pesantren yang tidak percaya kepada Ba'alawi, ada masalah dia tuh. Ya biasa karena duit kan, ujung-ujungnya duit. Kalau dia benar hatinya, nuraninya berseri, ya, dia belajar kitab kuning. Nah ini kan yang ngarang ulama ini. Ulama ini sih ngaji sama siapa? Ngaji kepada habaib Pak. Ya kan? Kitab Usfuriyah ini emang di Kolbun Salim belum banyak kitabnya. Karena kita nawarin kitab jalanin aja belum ada yang beli kan. Ya, kitab Fathul Qori, kitab Kibatul Akhyar, Fathul Mu'in. Nah, itu semuanya yang ngarang-ngarang kitab itu, Pak. Itu ternyata belajar kepada para habaib. Ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Nah, ini kok malah dibolak-balik begitu. Nah, itulah rejimnya makin kekhawatirannya luar biasa itu, dengan cara berbagai cara kan. Kasihan yang ikut-ikutan yang nggak tahu menahu kan. Ya, iya, PKI gaya baru akhirnya. Nauzubillah. Nah, kembali lagi ayat ini ya menunjukkan bahwasanya ya Firaun itu tetap sombong. Dia bisa berikan hidayah, petunjuk, masya Allah. Wa qala alladziina aamanu ya qaumi inni akhafu 'alaikum misla. Nah, siapa ini Yaumul Ahzab? Yaumul Ahzab itu adalah misla ayat 31. Misla da'bi qaumi Nuh, yaitu seperti
keadaan azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh, Wa'adin kaum Ad, Wasamud kaum Samud, walladzina min ba'dihim, dan generasi-generasi setelah mereka itu, setelah kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, seluruhnya Allah hancurkan. Ada dengan banjir, ada dengan petir, ada dengan gempa, macam-macam. Dengan berbagai cara Allah hancurkan. Ya kan? Allah hancurkan dengan berbagai cara. Ini diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika membahas tentang Firaun apa? Dalam hadis ini. Ma min imami yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun li ru'yatihi. Tidaklah sekali-kali seorang pemimpin yang meninggal dunia. Ya. Lalu ia itu menipu rakyatnya. Dia saling menipu, sedang berbohong nih. Illa lam yaru rahiyatal jannah. Dia tidak akan mencium baunya surga. Hati-hati. Pemimpin siapapun, RT, RW, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, DPR, dia pemimpin ini diangkat nih. Lalu dia berbohong, dia menipu rakyatnya. Jangankan masuk surga, bau surga pun tidak, rahiyatul jannah, tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihal yujadu min masratil khamsi mi'ati amin. Sedangkan bau surga itu, Pak, itu tercium jaraknya 500 tahun. 500 tahun menuju surga, wangi surga udah tercium. Tapi orang yang menipu rakyatnya tidak akan mencium baunya surga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita ngeri itu. Ngeri kita, ngeri banget, Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Nah ini ya. Jadi Allah hancurkan kaum Nabi Nuh, Allah hancurkan kaum Ad, kaum Samud. Nah itulah. Jadi berarti ini orang saudara sepupunya Firaun ini sangat cerdas dia. Sampai tahu tentang kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh. Kenapa tahu? Karena dia belajar kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa menjelaskan dalam kitab Tauratnya, dulu itu ada kaum-kaum yang Allah hancurkan. Kaum-kaum yang Allah hancurkan. Coba aja nih nanti lihat di Israel ya. Coba nanti. Sekarang pun udah ketakutan luar biasa dengan Iran, ya kan? Iran ngebom itu udah ketakutan luar biasa. Sampai bunker-bunkernya itu kan pada ke bawah tuh, pada ke bunker pun bunkernya nggak muat, menyalahkan. Sekarang kan orang Israel sendiri demonstrasi supaya pemimpinnya jangan jadi pemimpin lagi. Nah itu wah udah rusak dah. Nah makanya kalau kita ini terus doa, jangan lupakan doa, Pak. Kalau kita kan saya kan cuma kunutnya di subuh doang. Kalau di Az-Zikra itu 5 kali kunut nazilah. Coba sekali-kali Bapak sholat zuhur di Az-Zikra, di Sentul. Pasti ada kunut. Sholat Jumat ada kunut. Sholat Asar ada kunut. Maghrib bisa. Jadi 5 kali Pak kunut terus. Kunut apa? Mendoakan Palestina. Karena kita nggak mampu apa-apa kan. Kita mah kan nggak punya kekuatan. Kekuatan kita dengan doa. Ya. Nah Allah hancurkan. Pasti Allah hancurkan. Yakin Pak. Dengan doa kita Allah hancurkan Israel. Pasti. Insya Allah yakin. Ya. Masjid Al-Aqsa kembali ke Palestina, ke umat Islam. Kalau udah kembali ke Palestina, Pak, waduh kita nanti ziarahnya bukan 2 aja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau mau umroh, Pak, kalau haji itu 3 tempat kalau bisa. Pahalanya kan kalau sholat di Masjidil Haram 100.000. Kalau Masjid Nabawi 1.000. Kalau Masjid Al-Aqsa 500, Pak. Karena di situ tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Tapi sekarang kan Masjid Al-Aqsa masih dikuasai Israel. Jadi kalau Bapak ziarah ke sana, itu ngasih duitnya bukan ke Palestina, Pak. Paspornya itu paspor bayarnya visanya ke Israel. Jadi kalau banyak orang ziarah ke Masjid Al-Aqsa, yang enak siapa? Israel, karena duitnya buat dia. Iya. Itulah yang merugikan kita kan. Karena masih dijajah sama Israel. Makanya mudah-mudahan Palestina merdeka, ya Masjid Al-Aqsa dikuasai lagi oleh Palestina. Seperti Salahuddin Al-Ayyubi dulu kan. Udah. Ya, ayat 32. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Wahai kaumku, sungguh aku takut atas kalian pada hari tanad, pada kalian. Nah, ini apa namanya? Ungkapan siapa nih?
keponakan sepupunya Firaun. Ya, yaitu orang mukmin yang berdakwah hari ini. Dia kan punya dia pejabat juga nih, pejabat. Tapi dia akhirnya keluar jadi pejabat karena dia tidak sama visi dengan siapa? Dengan Firaun, ya kan? Tidak sama visi ini. Anies ini nggak sama visinya kan? Maka dianuin. Disingkirkan terus kan Anies kan. Masya Allah, ini jolimnya luar biasa. Disingkirin takut ya. Kayak begini nih, kayak model Anies dah ya. Ini sepupunya Firaun ini ngomong apa nih? Wahai kaumku, aku takut atas kalian nanti pada hari kalian yaumatan. Yaumatan ini apa ini? Yaumatan ini adalah itu hari di mana kita ini dikumpulkan, Pak. Di hari kiamat, di padang mahsyar. Kalian ini minta saling tolong menolong nanti, Pak, dijelaskan dalam tafsir. Ya, ketika kita ini kiamat nih kiamat kubro, orang tuh saling manggil. Nanti di akhirat ketika di padang mahsyar tuh saling manggil, saling minta tolong. Tapi nggak ada yang nolong, Orang masing sibuk-sibuk. Ayah sibuk dengan dirinya, ibu sibuk dengan dirinya, anak sibuk dengan dirinya. Nggak ada dia yang nggak bisa nolong ayah kepada anak, anak kepada ayahnya, suami dengan nggak menolong bisa istri, nggak bisa. Kalau dulu sekarang bisa, nanti padang mahsyar nggak ada. Semuanya sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Jadi kekhawatiran siapa nih? Orang mukmin sepupunya Firaun. Yauma tuwalluna mudbirin. Pada hari kalian berpaling, mudbirin, saling berlari-lari. Berlari apa itu? Berlari karena takutnya dengan siksaan neraka. Berlari karena berpaling ke belakang, melarikan diri. Tapi kan tempatnya udah nggak ada lagi kan. Berlari kemana? Orang satu tempat di padang mahsyar. Malakum minallahi min asim. Tidak ada bagi kalian ajab Allah dari seorang pelindungmu. Gak ada yang bisa menolong, gak ada yang bisa melindungi kecuali Allah balas sesuai dengan amalnya masing-masing. Wa may yudillahu famalau min had. Dan siapa orang yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya seorang petunjuk pun. Kalau orang ini sudah disesatkan Allah, tidak mungkin mendapatkan petunjuk. Makanya kita ini alhamdulillah Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk lewat ayah ibu kita, lewat keluarga kita. Kita jaga ini sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam badan Islam. Mudah-mudahan kisah Fir'aun ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita akan menemui karakter-karakter seperti Fir'aun, seperti Qarun, dan seperti Haman. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari pemimpin-pemimpin seperti Fir'aun, dari orang kaya seperti Qarun, dan orang pintar seperti Haman. Allahu Akbar. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Besok hari Rabu yang mau ikut